Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Rizal dari kelas D4 Teknik Mekatronika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara saya praktikum di workshop CNC 1. Untuk yang pertama ini materi simulasi CAD/CAM program G-Code. Nah, untuk yang divideokan kali ini adalah tentang program G-Code-nya saja, antara lain yaitu gambar WOW, gambar Simpson, dan tugas individu dan tugas kelompok. Berikut adalah gambar dari tugas-tugasnya, laporannya maksud saya. Kita cari gambar WOW. Nah, ini 2.2 gambar WOW dan gambar Simpson. Pada bagian ini akan diberikan hasil G-Code dari gambar WOW dan Simpson. Ini adalah hasil G-Code-nya dari sumber yang telah diberikan oleh dosen saya. Ini untuk program G-Code WOW-nya ini. Ya, ini untuk hasilnya. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian di sini juga ada program untuk Simpson-nya. Hasilnya ya seperti ini, program Simpson-nya. Dan ada tugas individu, yaitu saya membuat tugas individu itu logo Bali United. Kenapa Bali United? Karena ya saya dari Bali. Kemudian ini adalah program dari Bali United-nya, lebih agak banyak di sini. Ini programnya. Untuk hasilnya sebentar, belum muncul. Ya, ini hasilnya. Jadi nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan kemudian ada tugas G-Code dari hasil gambar kelompok. Di sini saya menggunakan gambar Squidward, salah satu tokoh kartun dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Ya, ini hasilnya seperti ini. Di sini saya akan mensimulasikan keempat G-Code tersebut di software WinMax. Nah, sebelumnya untuk mendapatkan file G-Code itu kita perlu membuatnya di aplikasi yang bernama Inkscape, aplikasi Inkscape. Namun sebelum membuatnya, terlebih dahulu kita persiapkan dulu aplikasi Inkscape tersebut, yaitu dengan cara menginstalnya dan kemudian memindahkan file src. Nah, ini saya mempunyai file dari dosen saya, yaitu file RAR yang dalam bentuk src. Ini dibuka foldernya. Dan ini bisa di-copy ke file ini bisa di-copy ke ekstensi ke directory berikut. Ya, ini ke sini, di-copy ke sini. Ini sudah saya copy. Nah, tujuannya di sini adalah sudah ada di-copy ini unicorn. Tujuannya di sini adalah kenapa kita harus mengcopy isi file dari src.ral ini adalah agar aplikasi Inkscape itu dapat melakukan save as dalam bentuk G-Code. Jadi jika tidak di-copy keempat file ini, aplikasi Inkscape itu tidak akan dapat menghasilkan file dengan format G-Code. Ya, seperti itu. Langsung saja kita ke aplikasi Inkscape-nya. Inkscape. Kita tunggu proses loadingnya terlebih dahulu. Oh ya, sudah. Nah, selanjutnya setelah kita membuka file new dokumen dari Inkscape, kita bisa memilih file dan melakukan penyetingan pada dokumen properties. Di sini kondisi awal masih milimeter kita biarkan, dan di sini kita atur lembar kerjanya kita mau berapa. Saya di sini setting 100 mm dan di sini juga 100 mm alias 10 cm kali 10 cm. Kemudian setelah kita selesai mengatur ukurannya, kita kembalikan atau kita ubah display unitnya ke pixel dan unitnya juga ke pixel. Hal ini dilakukan agar pada saat compile save as ke file G-Code tidak ada error dari file G-Code-nya. Ini exit. Ini adalah lembar kerjanya. Selanjutnya kita drag and drop file gambar yang telah kita siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan ada dua file, yaitu Bali United. Filenya adalah seperti foto, ya seperti ini. Ini saya membuat sendiri di Corel Draw.
seperti ini, Bali United. Kemudian ada juga gambar Squidward. Mungkin yang Bali United ini bentuknya masih udah dalam bentuk garis-garis ya, jadi lebih mudah di Inkspace. Sedangkan yang di Squidward ini masih dalam bentuk gambar dan ada warna-warnanya, jadi mungkin kita akan mencoba untuk mendapatkan G-code dari gambar Squidward ini terlebih dahulu. Ya, ini gambarnya Squidward. Kita drag and drop ke aplikasi Inkscape. Ya, Inkscape. Saya ulangi, kita drag and drop ke aplikasi Inkscape. Paste di sini. Image import type embed. Ini biarkan saja settingannya seperti ini. Oke. Dan ini adalah file gambar Squidward-nya. Untuk langkah selanjutnya kita adalah kita hanya butuh garis-garisnya saja. Kita tidak butuh warna-warna ini seperti ini, jadi kita tidak butuh, kita hanya butuh garisnya saja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kita pilih path, kemudian trace bitmap atau shortcutnya shift alt b. Kita biarkan tetap seperti ini settingannya, settingan defaultnya, kemudian kita klik update. Dia sudah muncul, nanti hasilnya akan seperti ini, dan kita klik OK. Ya, file sudah terbentuk. Ini kita close. Kita bisa menggeser dari sini untuk mendapatkan file dari lainnya saja. Ya, seperti ini. Ini kita hapus. Dan di sini kita akan mengubah ukurannya sesuai dengan lembar kerja agar tidak melebihi lembar kerja. Ya, seperti ini. Nah, ketika sudah didapatkan bentuk seperti ini yang sudah di trace bitmap sebelumnya, untuk mendapatkan G-code-nya kita bisa memilih file dan save as. Save as di sini saya akan save-nya di desktop saja di bagian folder CNC. Ini kita ganti menjadi save as tipenya menjadi G-code MakerBot Unicorn G-code .G-code. Nah, jika keempat file tadi yang sudah saya sebutkan di folder src tersebut tidak di copy ke directory dari Inkspace, maka untuk save as tipe G-code ini tidak akan bisa muncul. Jadi itu harus di copy terlebih dahulu. Kita save as G-code ini, kita beri nama, misalkan saya ingin memberi namanya test. Kita save. Ini kita okekan saja langsung. Ya, filenya sudah terbentuk. Kita cek di folder CNC. Ini filenya G-code model files. Ya, kemudian kita buka di Notepad. Setelah kita buka di Notepad, kita hapus seluruh perintah-perintah yang kita tidak perlukan seperti ini. Ini kita hapus. Kita ganti dengan tanda persen sebagai tanda awal memulai program. Selain itu kita juga harus menghapus kata-kata G4, program-program G4, P0 dan Pendown, Penup ini kita hapus juga. Kita cari lagi, ini kita hapus. Kita cari lagi ke bawah sampai selesai. Ini dihapus juga. Kemudian kita cari lagi. Ini ketemu, kita cari. Lakukan hal ini di setiap kita menemukan kata-kata tersebut. Kita tunggu apakah kita menemukan. Ini kita ketemukan lagi. Ini kita hapus. Dihapus semua sampai ke bawah. Di bagian ini kita juga akan menghapus yang bagian servo ini, M300 turn off servo ini. Ya, tiga baris ini kita hapus. Dan di paling akhir kita kasih tanda persen. Seperti itu. Kita kembali ke atas. Ini kita bisa save dalam bentuk file FNC. Namun sebelumnya kita juga perlu menyeting agar ketika ini dijalankan langsung itu nanti mata pahat itu tidak akan naik turun, jadi dia akan langsung memakan saja. Seharusnya ketika memindah segmen-segmen ini kan ada dibagi menjadi beberapa segmen. Dalam hal ini ada 20 segmen. Ini segmen 1 dan ini segmen 2. Nah,
di dalam perpindahan antar segmen itu, mata pahat atau tool itu harus naik dulu, kemudian turun, begitu. Jadi di sini perlu ditambahkan program untuk melakukan tersebut, dengan yaitu programnya bisa kita copy di file WAV yang sudah kita buat sebelumnya, file WAV.txt ini kita copy ini. Ini adalah program untuk ketika proses memakan, kita copy program ini ke file FNC yang sebelumnya itu. Ini ke bagian sini. Penempatannya adalah dari posisi ini kita enter, posisi yang pertama kita enter, kita letakkan di sini. Itu yang pertama, dan yang kedua kita juga mengcopy yang ini yang terakhir. Kita copy, kita taruh di bagian terakhir juga. Di sini kita enter dulu di sini, kita paste di sini. Begitu seterusnya di sini juga, dan seterusnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita bisa save file ini dalam bentuk FNC, yaitu file pertama kita save dulu dalam bentuk txt, karena di software Swansoft itu menerima file txt saja, tidak FNC, sedangkan di file WinMax itu menerima file fnc.fnc. Kita save dulu, kemudian kita file save as, kita tetap menyimpannya di folder ini, kita pilih all file untuk save as tipenya, dan kita ketik .fnc save. Ini kita close. Terlihat di sini file fnc sudah terbentuk dengan logo WinMax. Selanjutnya kita akan mensimulasikan, sebelumnya saya sudah membuat file Squidward itu seperti ini. Jadi ini tidak akan kita gunakan, tapi kita akan gunakan yang ini yang sudah kita hapus. Rokok Surya. Oke, lanjut. Sebelumnya tadi yang file test ini tidak saya hapus keseluruhannya dan tidak saya kopikan beberapa. Oleh karena itu, saya sudah mempunyai file Squidward yang sudah jadi kita akan simulasikan filenya di software WinMax itu yang file ini. Seperti itu. Libur dulu. Tapi sebelum ke file Squidward, kita akan mencoba file WAV dulu. Kita klik kanan, open with WinMax MFC application. Ini sudah saya buka, saya close dulu aplikasi WinMax-nya. Oke, saya ulangi, di klik kanan, open with WinMax MFC application. Dia akan membuka WinMax. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita cancel saja. Saya tidak tahu ini apa. Kita maximize, pilih project manager. Ini sudah masuk file WAV-nya. Kita pilih wireframe graphic. Kemudian kita refresh data. Ya, file WAV sudah muncul. Tetapi di sini ukurannya tidak sesuai ya. Kita dapat mengubahnya dengan cara di sini di part setup. Saya lebih suka menggunakan part setup, kemudian kita klik stock geometrinya, kita pilih di bagian sini, tidak ubah, tapi kita klik calculate stock size, dia akan otomatis berubah. Kemudian kita exit, kita kembali ke wireframe graphic dan kita refresh data. Ya, dia sudah ke posisi ini. Kita select view, kita alt view. Ya, ini adalah file untuk WAV-nya, simulasi untuk WAV-nya. Oke, selanjutnya kita ke simulasi untuk file Simpson-nya, yaitu yang ini. Kita klik kanan, open with WinMax MFC application. Kita tunggu, cancel, maximize. Langsung saja kita ke wireframe graphic, kita refresh data, invalid watching error block. Oh, sini ada error. Saya melebih huruf B ini terketik, seharusnya tidak tanpa huruf B. Oke, kita refresh data lagi. Ya, Simpsonnya sudah muncul, tetapi ini kecil banget. Jadi kita bisa mengubahnya di sini sama seperti yang tadi, stock geometry. Kita klik di sini, calculate stock size,
exit, dan ke waveform grab lagi, refresh data. Sudah muncul, kita zoom di sini. Zoomnya pakai ini, zoom in, fit to view. Nah, ini adalah gambar Simpsonnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk gambar dari tugas individu terlebih dahulu, yaitu Bali United. Klik kanan, open with WinMax MFC application. Cancel, maximize, itu 2,5. Kita refresh data, Bali sudah muncul. Kemudian kita 2000. Oh ya, pas. Kita ubah ukurannya di stochiometry, pilih ini, calculate size, exit, balik ke ini, refresh data ya, sudah muncul. Ini adalah logo Bali United-nya seperti ini. Selanjutnya kita ke program yang terakhir, yaitu Squidward, yaitu tugas kelompok. Klik kanan, open with WinMax MFC application. Kita tunggu, cancel, maximize, langsung ke sini, refresh data, masih berubah. Kita stochiometry, klik di sini, calculate stock size, exit, waveform grab, refresh data. Ya, ini sudah didapatkan file Squidward-nya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk dari video penjelasan tentang praktikum yang pertama, yaitu tentang G-code pada software WinMax. Selanjutnya kita ke video yang kedua. Nah, untuk video yang kedua di sini adalah menyelesaikan tugas, yaitu membuat langkah-langkah atau prosedur pengoperasian mesin CNC HVM di software SwanSolve untuk masing-masing poin berikut. Nah, yang pertama itu turn on, turn off machine, release emergency stop, power on. Nah, langkah pertama ini dalam mengoperasikan mesin CNC itu adalah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu. Pertama di release, kita release emergency stop. Setelah itu kita tekan tombol warna hijau untuk power on untuk menyalakan mesin, dan jika ingin mematikan mesin dapat dilakukan dengan menekan tombol warna merah, power off. Tombol emergency stop itu ada seperti ini. Ketika kondisi rilis itu terlihat ada bayang-bayangnya di bawah sini, dan ketika kondisi ditekan yang belum dirilis itu ada bayang-bayangannya lebih pekat. Sini lebih shadow. Ini power on, power off, tombol hijau, tombol merah. Ini tampilan ketika mesin menyala, ditandai dengan display pada layarnya ada muncul, dan ini seketika saat mesinnya mati, displaynya hitam. Yang kedua, kita coba dulu yang pertama, yaitu turn on, turn off machine. Ini mungkin kita keluar dulu di sini. Oke. Kita buka lagi ini HVM. Di sini banyak sekali CNC sistemnya. Di sini saya akan menggunakan HVM aja. Kita run. Kita tunggu. Ya, seperti inilah tampilan awalnya. Kondisi awal emergency stopnya dalam keadaan rilis, dan ini dalam keadaan belum rilis. Kita rilis dulu. Ini kondisi awal untuk matinya seperti ini. Kita power on untuk menyalakan mesin. Terlihat mesin menyala, dan terlihat di sini ada alarm servo off. Nah, untuk mematikan ini kita dapat lakukan dengan mengklik reset yang ini, maka dia akan off seperti itu.
Dan untuk mematikannya kita tekan power off, dan jangan lupa emergency stopnya juga kita tekan agar mesin aman. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu calibrate machine, press reset, press power up, perhatikan koordinat X, Y, Z dan posisi meja serta spindle. Nah, proses kalibrasi mesin dapat dilakukan dengan menekan tombol reset. Dilanjutkan dengan menekan tombol power up, dan proses kalibrasi akan menggerakkan ketiga sumbu yaitu X, Y, dan Z. Ini tampilan setelah menekan tombol reset. Ini akan berubah di bagian di sininya, yaitu alarmnya akan hilang. Ini tampilan setelah menekan tombol power up. Terlihat perbedaannya itu pada ini sumbunya masih ada nilainya. Namun pada ketika sudah menekan tombol power up, sumbunya menjadi 0 semua. Terlihat bahwa perubahan pada sumbu-sumbu mesin yang menjadi bernilai 0 semua, yaitu ke form position. Dan terlihat juga dari gambar di sini di tengah-tengah dan di sini dia ke pinggir. Kita coba simulasikan. Kita nyalakan dulu. Pertama kita rilis emergency stopnya. Sebentar. Iya. Dispenser 5.000 ya, sama-sama. Oke, mohon maaf tadi ada yang belanja karena saya merekamnya di toko, di warung. Selanjutnya kita mensimulasikan calibrate yang ini. Kita akan mensimulasikan poin kedua yaitu calibrate mesin. Kita sudah rilis, kita power on. Alarm muncul di sini, kita reset. Dan kita klik power up restart. Tapi sebelumnya saya akan mengubah tampilannya agar lebih jelas. Saya dekatkan dulu, saya naikkan ya. Kita tekan power up restart. Z, sumbu Z nya akan jalan duluan, kemudian sumbu X nya dan sumbu Y nya ke posisi. Dan di sini posisinya masih 0, masih belum 0. Ya, seperti itu. Oh, ini settingan saya yang di aksis sebelumnya. Oke, kita sudah memulai power up dan restartnya untuk calibrate mesin. Selanjutnya di poin ketiga yaitu jogging, press handle jog, press X axis untuk jogging sumbu X, ada press skala yang diinginkan, putar rotary knob. Coba gerakan sumbu X dan Y dan Z, perhatikan perubahan nilai di masing-masing koordinat. Proses jogging dilakukan dengan memutar knob handle jog, knob yang ini. Nah, namun sebelum memutarnya, aktifkan terlebih dahulu handle jog dengan menekan tombol hand jog. Tombol hand jog itu yang ini tombol hand jog. Kemudian memilih axis yang ingin diubah. Kali ini akan diubah adalah axis X, sehingga perlu menekan tombol axis X yaitu plus X atau min X. Aksis yang ini, X ini. Selanjutnya kita pilih skala yang kita inginkan gunakan. Adapun skalanya dari yang terkecil hingga terbesar antara lain tombol-tombol ini di bagian hand jog, ini skala terkecil dan ini adalah skala terbesar. Kemudian penggunaan skala paling besar akan mengubah koordinat sumbu dengan cepat. Terlihat bahwa 4 skala yang akan mengubah 4 digit koordinat. Maksudnya itu adalah di sini ada 4 skala, yaitu skala yang pertama ini akan mengubah digit yang ini, yang paling kanan ini. Kemudian yang ini akan mengubah digit yang sebelahnya, yang bagian ini. Yang ini akan mengubah digit yang ini, dan yang ini akan mengubah digit yang ini, satuannya yang 1. Kita coba. Pertama kita klik hand jog, kemudian kita pilih aksisnya yaitu aksis Y terlebih dahulu. Kita set yang paling besar yaitu 1, yang ini kita putar. Terlihat itu berputar. Itu meja kerjanya bergerak searah sumbu X. Oke. Kemudian kita coba untuk sumbu Y mungkin ya. Dia sudah berpindah ke sumbu Y, kita putar juga dengan skala yang sama. Seperti ini. Kita coba sumbu Z, sudah pindah ke sumbu Z, kita gerakkan.
Ya, seperti ini. Tadi terlihat ada alarm seperti ini, saya aktifkan dulu. Nah, ini ada alarm Z over travel range. Ini karena batas Z-nya sudah melebihi, jadi tidak bisa ditambah. Mesti kita kurangi. Makanya kita akan memutar ke kiri, bukan ke kanan. Kalau ke kanan dia tidak akan bisa, ke kiri baru dia bisa. Ya, seperti itu. Lanjut ke poin yang keempat, putar mesin. Ketika press MDI, ketik S900 M3, enter, press start cycle 900 RPM yang diinginkan. Ketika M4 M5 bisa dilihat di manual untuk RTM code, press stop untuk menghentikan putaran spindle. Press CCW tombol atau CCW, press CW tombol atau CCW tombol untuk putar kanan dan putar kiri. Untuk memutar spindle dapat dilakukan dengan menekan tombol MDI DNC, yaitu yang ini, MDI DNC. Kemudian ketik S900 M3, baru tekan enter. Nah, maksud dari S900 ini adalah mengatur kecepatannya, yaitu 900 RPM, dan M3 ini adalah mengatur arah putarnya. Arah putarnya yaitu CW atau CCW. Dalam hal ini M3 adalah CW. M3 berfungsi untuk mengatur arah putaran menjadi CW. Kemudian perintah M4 digunakan untuk mengatur arah putaran menjadi CCW, dan perintah M5 digunakan untuk menghentikan putaran atau stop. Kita akan mensimulasikannya. Ya. Tepung beras. Oke, lanjut sampai di mana tadi, yaitu MDI. Ya, kita untuk memutar mesin kita klik MDI, untuk memutar spindle maksud saya kita klik MDI DNC. Kemudian ketik S900 M3. Hasil ketikan akan muncul di sini. Kita ketik, ini kurang naik. Kita naikkan terlebih dahulu ya. Kita ketik S, lihat sudah muncul S-nya. 900 M3. Untuk memasukkan ke programnya, ke aktif program MDI ini, kita pencet right atau enter. Ya, program sudah masuk. Kemudian kita tekan tombol start cycle untuk memulai program spindle, dan untuk menghentikannya dapat dilakukan dengan menekan tombol stop yang berada di antara tombol CCW dan CW. Tombol stop ini kita putar dulu. Di sini mungkin tidak terlihat ya. Saya akan memberikan tool dulu agar perputarannya terlihat. Ini nanti saya akan jelaskan nanti. Nah, ini kita lihat agar perputarannya terlihat. Ya. Seperti ini, kita cycle start. Lihat ini sudah berputar. Ini putarannya CCW, searah jarum jam. Maksud saya CW, searah jarum jam. Kita bisa menghentikannya dengan stop. Seperti itu. Atau ketika kita bisa mengubah dengan klik CCW, dia akan berputar berlawanan arah. Seperti itu. Kita stop. Ya, ini sudah selesai bagian 4-nya. Kemudian di bagian 5, ini ada tampilan ketika mengetikkan S900. Ini tampilannya. Kemudian bagian 5, tool change pada spindle dan tampilkan offset. Press MDI, ketik T7M6, press enter, start cycle. Perhatikan gerakan spindle dan carousel T7 akan jika Anda ingin mengambil tour nomor 7 di carousel. Nah, untuk mengganti tool pada spindle dapat dilakukan dengan menekan tombol MDI DNC seperti yang di atas. Kemudian mengetikkan perintah T7M6, lalu menekan right enter, dan dilanjutkan dengan menekan start cycle dengan Ctrl S, menekan start cycle untuk memulai pengganti tool, dan akan terlihat carousel berputar mengganti tool pada spindle. Di sini perintahnya T7M6, jadi
tool nomor 7 yang akan diganti. Saya akan mengisi dulu tool nomor 7, yaitu saya pilih drilling yang akan saya gunakan nanti, tapi nanti saya akan ubah ke main spindle. Kita pilih ke tool nomor 7. Ya, ini sudah terlihat spindle di tool nomor 7 yaitu 003, yaitu drilling. Nah, oke. Kita klik MDI DNC, pertama ini kita delete dulu. Edit. MDI DNC. Kita ketik di sini T7M6 T7, kita write enter. Ini tidak bisa dihapus ya. T7 dan M6. M6 enter. Kita run, terlihat oh ternyata programnya perlu dihapus. Baik, sini saya stop terlebih dahulu. Mungkin ini saya close terlebih dahulu agar tampilan ini kosong, karena saya mencoba-coba untuk menghapus MDI ini masih belum ketemu caranya. Jadi mungkin saya close terlebih dahulu. Kita buka lagi software ini, oke aja. Kita buka softwarenya lagi, run. Nah, tampilannya sudah muncul. Kita kembalikan, kita zoom. Oke, zoom out. Kita akan mencoba mengganti toolnya, Jadi sini saya akan menambahkan tool terlebih dahulu. Mungkin tool drilling ini saya tambahkan ke main spindle, dan tool flash mill saya tambahkan ke station 7 karena kita akan mengganti di T7. Ini apakah di sini sudah terlihat T7-nya? Ya, ini T7 sudah terlihat. Ada toolnya. Proses penggantinya. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Emergency stop sudah rilis. Kita power on, reset. Kita power up restart terlebih dahulu. Sudah. Kemudian kita MDI, kita ketikkan perintahnya yang tadi, yaitu ini saya naikkan terlebih dahulu. Perintahnya yaitu T7M6. Kita ketikkan T7M6. Write enter. Kemudian kita cycle start. Kita lihat dia akan mengganti part toolnya, ya seperti itu. Begitulah untuk nomor 5. Kemudian lanjut nomor 6, yaitu home position machine single axis. Nah, ini untuk memindah atau mengubah suatu sumbu koordinat ke posisi 0 atau ke home position dapat dilakukan dengan menekan tombol zero red. Kemudian pilih sumbu yang ingin dinolkan. Dalam hal ini adalah sumbu X. Kemudian tekan tombol single, yang disingkat ini single. Kita coba. Pertama kita handle job dulu untuk mengubah sumbu X nya agar dia tidak di posisi awal itu. Kita ubah terlebih dahulu. Ya, kita sudah ubah. Kita ubah juga sumbu Z-nya. Dan kita juga ubah sumbu Y-nya. Terlihat sudah. Kemudian untuk men-zero return-nya kita klik zero red ini. Ini kita bisa memilih sumbunya. Di sini saya pilih sumbu Y X terlebih dahulu, dan saya akan menekan tombol single. Maka sumbu X akan ke posisi zero return-nya. Kemudian saya akan memilih sumbu Z, klik single,
sumbu Z akan ke home position. Terakhir sumbu Y kita pilih. Ini Y terlihat. Kita klik single. Sumbu Y kembali. Seperti itu. Poin 6 sudah. Selanjutnya poin 7, home position mesin single axis. Ini sebenarnya multi axis atau semua aksis, bukan single axis. Jadi untuk memindahkan atau mengubah semua sumbu koordinat ke posisi 0, home position, dapat dilakukan dengan menekan tombol zero red seperti yang tadi. Namun perbedaan di sini adalah menekan tombol all, bukan menekan tombol single. Kita coba lagi. Ini kita handle job dulu untuk mengubah posisinya. Kita ubah posisinya terlebih dahulu. Sudah. Kemudian kursornya kita pindah ke sumbu X. Kita ubah dulu. Nah, sudah. Sumbu Z belum. Kita ubah sumbu Z. Sudah. Dan untuk mengembalikannya ke posisi home position secara otomatis dengan semua sumbunya akan ke home position, dapat kita lakukan dengan mengklik zero red. Kemudian kita klik all. Sumbu Z terlebih dahulu, kemudian sumbu X, dan diikuti dengan sumbu Y. Tapi tidak teranimasi di sini. Ini Y langsung ke home position. Seperti itu untuk poin nomor 7. Kita lanjutkan poin nomor 8. Memasang tool mesin. Bagaimana tool bisa dipasang? Ada spindle dan atau carousel. Jenis tool yang dipasang, tool drill M5, tool face mill, tool end mill, M8, panjang bisa diatur sendiri. Dan tugas, sebutkan jenis-jenis tool. Untuk memasang tool ke mesin dapat dilakukan dengan menekan tool manajemen pada toolbox. Udah kuning ada? Kuning. Kuning, merah, sama biru. Aduh, di bawah kunci nama bunga. Masih 10 kayak. Ya, Iya, Pak. bunga masih di cluster. Oke, mohon maaf ada gangguan, ada yang belanja tadi. Oke, lanjut. Untuk memasang tool ke mesin dapat dilakukan dengan menekan tool management. Tool management itu yang ini. Ini tools management. Saya kurang S-nya. Ya, Ctrl S. Pada toolbox. Toolbox itu ini toolbox. Ini bagian toolbox sebelah kiri. Untuk memilih tools mana yang digunakan, pilih tools yang akan digunakan. Nah, kemudian tekan edit dan akan muncul jendela edit tool. Ini edit tool. Jika ingin mengubah tool tersebut, kemudian untuk memasangnya pada mesin dapat dilakukan dengan menekan add into magazine pada jendela tool management. Kemudian akan muncul pilihan di mana tool tersebut akan ditempatkan. Seperti ini pemilih tool management. Adapun jenis-jenis toolnya nanti akan saya sebutkan di simulasinya saja. Ini ada tool drilling, add into magazine, ini tombolnya, dan ini penempatannya di mana. Oke, langsung saja kita coba. Kita klik tools management. Ini muncul jendela baru tools management. Di sini saya sudah memasang di spindle itu tool nomor 5, yaitu face mill. Kemudian di tool nomor 7 itu tool nomor 3 ada di stasiun nomor 7. Itu nomor 3 jenisnya drilling. Jika ingin mengubah nomor 3, misalnya kita drilling, kita ubah, kita edit, kita bisa mengeditnya. Di sini kita bisa memilih mau diameternya berapa. Sini saya akan mencoba diameternya 1. Oke, kemudian spindle ini akan saya ubah menjadi drilling juga mungkin. Ya, drilling juga akan saya ubah di spindle, add into magazine, main spindle. Jadi main spindle kita harus. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waduh, Mas Elu. Apa dikerjain? CNC ya. Hah? CNC. CLC? Eli 30. Terima kasih. Oke lanjut, tadi ada kendala sedikit, ada orang belanja lagi. Poin 8 yaitu tentang memasang tool mesin. Untuk memasangnya saya ulangi lagi, bisa mengklik tool management. Kita pilih toolnya, saya contohkan di sini drilling yang ini, yang 8 mili diameternya. Saya add to magazine dan klik di main spindle, maka dia akan berubah seperti itu. Kemudian Anda bisa juga mengedit drill nomor 8 ini, kita edit, dan di sini juga kita akan muncul tool tipenya. Jadi pada soal di sini kan ada sebutkan jenis-jenis tool. Jadi toolnya itu ada flat, ball, bull, drilling, boring, tapping, solder, fast mill, reamer, center drill, dan lain-lain sampai keyway cutter. Ini bisa diubah diameternya dan lengthnya bisa diubah, dan klik OK. Ini mungkin saya akan pindah ganti edit menjadi 1 mili saja, kita samakan. Ini 1 mili, yang 3 saya set 5 mili, kita edit 5 mili. Kemudian ketika sudah, ini akan mengecek di sini akan juga muncul di sini. Terus sepertinya ini yang patah ini sebenarnya. Nanti saya lihat dulu. Kemudian oke, kita lihat di sini toolnya. Oh ya, ini toolnya sudah terpasang di sini. Ini yang 1 mili. Jadi seperti itu untuk memasang toolnya. Kita lanjut ke poin nomor 9. Fish clamping device setup. Ada beberapa macam clamping yang disediakan di Swansoft. Coba tampilkan pilihan-pilihannya dan bagaimana langkah-langkahnya di Swansoft. Nah, terdapat 3 macam tipe clamping pada software Swansoft, yaitu step clamp, fish, dan edge clamp. Untuk mengganti tipe clamp dapat dilakukan dengan memilih workpiece setup pada toolbox sebelah kiri dan memilih workpiece clamp, dan akan muncul jendela clamp setting. Pilih tipe clamp yang diinginkan dan pilih pula penempatan clampnya, lalu tekan OK untuk menampilkan clamp yang dipilih. Nah, kita lanjut. Di sini saya pindah dulu sumbu X-nya, jok kita bawa ke tengah. Maaf, sumbu X. Oke, X. Terlihat di sini clampingnya masih defaultnya. Untuk mengeceknya kita klik ini workpiece setup, kemudian workpiece clamp. Nah, ini adalah tipe untuk step clamp. Kita bisa memilih penempatan pemasangannya itu ada 5 macam di sini. Ini kita klik OK, maka dia akan berubah. Kemudian ada jenis lainnya lagi, yaitu fish menggunakan ragum. Kemudian yang akan saya gunakan di project selanjutnya adalah jenis edge clamp, yaitu seperti ini. Kita mungkin pakai yang ini saja, kita OK. Oh iya, dan untuk di workpiece clamp ini juga bisa kita setting panjang, lebar, dan tingginya. Itu tinggi dari ukuran dari yang warna abu-abu ini, bukan ukuran dari material. Kalau yang material itu bisa diubah di ini stock size dan WCS ini. Begitu. Jadi begitu untuk poin nomor 9. Kita lanjut poin nomor 10. Pasang part atau material pada clamping device oleh ragum sesuai dengan ukuran panjang lebar gambar. Terkait dengan poin 14, kita sudah melakukannya di sini. Di sini hanya memasang clamp jenis edge dengan panjang 150, lebar 150, dan tinggi 15. Kita sudah melakukannya tadi, kita lewati. Tool setup pada tool offset pada control panel. Terkait dengan poin 5. Pada tahap ini akan dilakukan pengaturan pada sumbu-sumbu agar mendekati dengan benda kerja. Akan mendekat dengan benda kerja. Kita bisa men-settingnya dengan mudah, yaitu dengan cara ini, kita klik rapid position, kita pilih yang ini, oke, dia akan di tengah-tengah langsung otomatis. Kemudian ini sumbu XYZ sudah terbentuk.
bisa kita klik ini stock size WCS, save into register game 54. Ya sudah, ini bisa kita save ke G54. Kita cek dulu di ya G54 masih aksesnya masih ini, masih minus 357. Ini settingan awal saya yang dulu yang kemarin. Ini mungkin akan saya ubah agar sesuai dengan ini. Kita klik kanan di bagian lembar kerja ini, klik kanan ini, kita save as G54, maka dia akan berubah seperti itu. Jadi penyetingan axis pada walk zero offsetnya sudah selesai. Kemudian kita ke poin 12, yaitu tool setup Z terhadap part. Ini mengatur agar itu mendekati dengan mengubah sumbu Z. Ini sudah kita lakukan juga, kita lewati. Tool 13 tool X, setup X, Y juga sudah. Kemudian kita ke load program di poin nomor 14. Di sini pada tab ini akan dimasukkan program G-code yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, sebelumnya atur tool yang digunakan. Kita sudah menggunakan tool drill dengan diameter 1 mm. Kenapa kita menggunakan 1 mm? Dikarenakan gambar dari file G-code itu ukurannya kecil-kecil. Agar gambarnya itu bisa terlihat jelas, maka line-nya itu akan berukuran, kita gunakan 1 mm yang tidak terlalu besar jadinya. Kemudian atur sumbu X, Y, dan Z sebagai titik awal pemotongan benda kerja. Ini sudah kita lakukan. Kemudian tekan tombol offset untuk mengatur sumbu X, Y, Z untuk memulai titik kerja dengan cara memasukkan nilai pada sumbu X dan Y secara manual dengan mengetikkan. Ini dengan mengetikkan ini tadi manual, bisa dilakukan dengan mengetikkan manual. Yaitu kita tekan tombol offset, kita coba. Nah, ini untuk mengatur sumbu X dan Z untuk memulai titik kerja dengan cara memasukkan pada sumbu X dan Z secara manual dengan mengetikkannya dan menekan tombol enter. Ini di sini kita bisa mengatur sumbu X dan Z-nya. Kita bisa ketik manual di sini berapa, kemudian kita klik red atau enter ini. Seperti itu masuknya. Setelah itu tekan list proc, kemudian pilih 0 list proc, kemudian pilih ini sudah. Kemudian pilih yang ini sudah dan tekan tombol select proc, kemudian tekan tombol edit, select proc, list proc, select proc, kemudian tekan tombol edit. Ya, edit di sini. Ini adalah program G-code untuk saya kurang tahu ini mungkin, oh ya, ini yang untuk Bali United, kita lewati dulu. Nah, ini adalah walk zero offsetnya, tampilannya yang saya coba tadi. Ini tampilan untuk awal measure partnya adalah seperti ini. Ini untuk tampilan tugas wolf-nya, terlihat yang di sini. Ini masih belum saya update. Ini adalah sudah berbentuk gambar wolf. Ini gambar Simpson. Ini gambar Bali United tugas individu. Dan ini adalah gambar Squidward tugas kelompok. Sekarang ke poin 15, yaitu run program. Press memory, press current command, press back down sampai koordinat tampil. Press start cycle. Untuk menjalankan program G-code yang telah dimasukkan dapat dilakukan dengan menekan mem. Kita tekan mem terlebih dahulu. Mem. Kemudian menekan current command. Current command itu yang ini. Kemudian menekan back down sampai koordinat tampil, dan yang terakhir tekan start cycle. Pastikan telah menutup pintu mesin terlebih dahulu. Ini back down sampai koordinat tampil. Ini kita mulai. Dan untuk hasilnya adalah prinsip hasilnya adalah seperti berikut ini nanti. Seperti ini untuk Wolf, ini untuk Simpson, ini untuk Bali United. Mungkin ini akan sedikit lebih lama karena banyak sekali ada bentuk di sini, ada 103 bentuk. Ini untuk Squidward. Dan saya lanjut dulu di matikan poin 17, yaitu yang terakhir, yaitu mematikan mesin. Dan untuk mematikan mesin dapat kita selesaikan untuk mematikan mesin ketika sudah selesai menggunakannya dapat dilakukan dengan cara menekan tombol power off yang ini, kemudian menekan tombol emergency stop. Jadi untuk mematikannya kita bisa klik ini,
ini kita tekan, ini mati. Sekarang kita mulai untuk memakan benda kerjanya dengan menggunakan program dari yang pertama itu WAF. Ya, kita nyalakan dulu, ini alarm servo off, kita reset. Oke, selanjutnya kita kita pilih file open. You can press modify, do you want to set it? No. Kita pilih desktop karena kita menyimpannya di desktop, kita CNC. Oh, ini kita ganti menjadi file, kita akan mencari file txt. Kita coba yang pertama itu WAV. Kita open, ini akan berubah, akan open. Kemudian kita akan mengecek gambar WAV itu ada di mana. Ternyata ada di sini. Jadi bisa dilihat gambar WAV itu ada di sini. Jadi kita harus turunkan terlebih dahulu. Nah, cara menurunkannya adalah dengan ini diklik stock size VCS, kita ubah nilai ini, kita kecilkan mungkin sekitar 70, enter, dia sudah turun. Masih belum mendekati lembar kerja, kita turunkan lagi sampai dia mendekati benda kerja. Masih belum, kita coba 0, zoom. Belum terlihat. Ini G-code-nya di mana? Kita naikkan terlebih dahulu. Ternyata G-code-nya belum muncul, jadi mungkin saya akan klik ini dulu terlebih dahulu. Capture position. Kita select tengah. Sudah tengah-tengah, kita akan mencari gambarnya itu ada di mana. Biasanya dia ada di atas, mungkin kita ini kita turunkan terlebih dahulu. Kita lihat ininya ada di mana gambar-gambarnya, kita off-kan dulu semuanya. Kita lihat ini adalah garisnya, mungkin dia sudah di bawah. Kita naikkan 120 sesuai dengan ukuran tadi. Nah, ini adalah gambarnya, ini sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Kita kembalikan file-filenya. Ya, dia sudah terlihat sudah memakan. Jadi ini kita coba naikkan terlebih dahulu 125 mungkin. Nah, dia akan ngambang. Kondisi ngambang ini kondisi mata tool tidak akan memakan, ini tidak akan memakan, makanya kita akan turunkan sekiranya dia sudah memakan, itu di 120. Tandanya dia sudah memakan yaitu hanya muncul garis-garis saja. Dan untuk memulainya kita bisa menekan tombol mem dulu, kemudian cycle start. This close all. Ini harus kita tutup dulu pintunya, close machine door, cycle start. Ya, ada error mungkin tiba-tiba keluar. Saya coba ulangi lagi. Tidak tahu apakah ini aplikasinya berat atau bagaimana. Oke, ini file. Oh, ini file Bali United. Kita rilis, on, reset. Kita langsung aja ke memori. Kita open. Ya, Pak. Ngecas.
Ini sudah di sini, kita turunkan. Oke, kita turunkan ke agar mendekati gambar kerja. Sebelumnya kita benda kerja kita ubah dulu. Kita belum memasang toolnya, apakah sudah terpasang? Ya, toolnya belum terpasang, kita pasang tool terlebih dahulu. Drilling dengan diameter 1. Add into magazine main spindle. Oke, ini. Oke. Oh, ini sudah benda kerjanya sudah di sini. Kita ubah clampingnya menjadi edge clamp yang ini. Oke, sudah. Kita coba run lagi di sini. Ini saya naikkan terlebih dahulu. Kita coba run. Close the door. Saya lupa saja menutup pintunya. Run. Ini proses memakannya sudah dilakukan. Ya, jadi seperti ini adalah hasil dari gambar walls-nya. Selanjutnya kita akan mencoba hasil dari gambar Simpson. Ini kita sudah mengenalkan posisinya. Operator ini bagaimana cara mengenalkan? Kita pilih offset. Ini kita ganti aksisnya menjadi minus 397.747 minus 397.747. Oke, sudah. Kita y-aksisnya kita ganti menjadi minus 204169 minus 204.169. Right enter. Oke, ini ya. Selanjutnya kita ganti z aksisnya ke minus 173,318 minus 173,138. Right enter. Kita sudah men-setnya. Kemudian kita memori, kita lihat di sini apakah Simpsonnya sudah. Ternyata sudah. Kita coba run saja dulu lebih dahulu. Ya, masih belum. Untuk tahapnya belum muncul, kita munculkan terlebih dahulu. Nunggu prosesnya selesai dulu. Ini sudah selesai. Jadi toolnya kita pasang terlebih dahulu, yaitu ini. Kita pilih yang ini, kita edit 1 mm, pindah ke main spindle. Oke, jadi ini gambar Simpsonnya sudah muncul. Kita turunkan ke 0 dan kita run. Ya, sudah selesai. Jadi tadi kesalahan saya yaitu mengubah ini work zero offset ini, tadi saya ubah. Seharusnya saya tetapkan sesuai dengan percobaan saya sebelumnya. Ini adalah gambar Simpson.
Insya Allah selanjutnya akan lancar. Ya, gambar Simpsonnya sudah jadi, terlihat seperti ini. Gambar Simpsonnya sudah jadi, ditandai dengan yang warna ungu. Selanjutnya kita akan mencoba gambar yang mudah dulu, yaitu Squidward, tugas kelompok. Kita coba dulu Squidward yang ini. Open. Squidward ada di bagian ini. Kita ganti stock size dulu. Oke. Mungkin kita naikkan terlebih dahulu. Squidward masih belum muncul, ada di bawah Squidward. Kita naikkan terlebih dahulu lagi. M300. Ya, ini Squidward sudah muncul. Di sini kita coba naikkan terlebih dulu sedikit, 121 mungkin. Ya, ini terlalu tinggi, jadi kita pakai di 120 saja. Ini bisa koma. Di sini kita tidak memakai koma. Setelah itu kita cycle start. Please auto. Oh ya, ini belum saya pindah ke mem. Kita naikkan cycle start. Dia akan proses memotong Squidward. Ya, sudah selesai. Kita stop. Ini adalah gambar Squidward-nya. Nah, sekarang yang percobaan terakhir yaitu yang gambar Bali United. Kita akan mencobanya, namun kita akan memindahnya agak ke tengah. Ini kan di pinggir. Kita stock size terlebih dahulu, kita bikin baru, kemudian kita memory, kita edit, open file, yaitu yang Bali United. Mungkin ini akan memakan banyak waktu karena ada 103 elemen di sini, ada 103 segmen. Ini Bali United sudah. Kita atur XYZ-nya, yaitu dengan mengatur ininya. Di sini saya akan tambahin masing-masing 50. Ini 5, ini jadi minus, ini 5, ini 52 yang jadi minus 54. Jadi dia gambar agak ke tengah seperti ini. Mungkin terlalu ke tengah, jadi saya akan mengurangi lagi. Terlalu besar, saya coba 3. 3. Ya, dia agak sudah di tengah. Kita akan menipiskan lagi ini, yaitu
agar tidak terlalu dalam, mungkin kita pakai koma. Saya memakai koma 2. Terlalu ini. Kita coba pakai koma 1. Ya, sudah cukup. Kita coba segini. Dan kita run, dan ini akan memakan proses yang cukup lama. Jadi kita tunggu sambil di run. AutoMDI, memori, kita run. Ya. Masih Kuaci. Ya. Saya menggunakan 120,1 tadi agar memotongnya sedikit. Ada 1.500. Ya, ini dikarenakan ada 103 segmen, 103 bentuk, maka prosesnya cukup lama. Kita tunggu saja. Ini adalah logo dari Bali United, salah satu klub sepak bola dari Bali, satu-satunya klub sepak bola dari Bali yang berkancah di Liga 1 Indonesia. Kita tunggu, masih lama prosesnya. Ini baru memasuki elemen ke berapa? Terlihat sangat bagus logonya, hasilnya sangat persis dengan logo Bali United.
Ini proses mengukir dari huruf Bali United, bacaan Bali United. Logonya sudah selesai, ini tinggal mengukir tulisannya. Ya, sekarang pengukiran dari huruf terakhir yaitu huruf U. Sebentar lagi ini selesai dan sudah selesai. Kita matikan. Ya, beginilah logo Bali United di mesin CNC. Ini kita hilangkan agar terlihat jelas. Ya, seperti ini logonya. Sangat persis dengan logo Bali United. Jadi seperti itulah dari praktik dari percobaan ke ini, yaitu tugas CNC COVID-19 ini. Untuk poin nomor 17 sudah saya jelaskan tadi, mematikan mesin menggunakan emergency stop. Ini saya akan lakukan lagi. Kita tekan stop lebih dahulu yang tadi. Kita power off. Emergency stop kita tekan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah yang ini. Ini melanjutkan tugas G-code, tugas kelompok individu source tipe gambar. Di sini kita akan tentukan jenis material, menentukan tipe pahat, menentukan jenis material pahat, dan menentukan speed fit untuk setiap tugas dan setiap pahat. Yang kata dalam video tutorial. Jadi speed fit ini hanya satu macam, yaitu saya hanya menggunakan satu macam saja. Sebelumnya untuk jenis materialnya ada benda kerja yang digunakan ada aluminium, karena pemilihan aluminium ini mudah dibentuk sehingga cocok untuk digunakan pada benda kerja yang saya proses. Kemudian untuk tipe pahatnya saya menggunakan tipe pahat drill GS dengan diameter 1 mm. Sebenarnya di kehidupan nyata itu diameter terkecil itu adalah 3 mm, namun dikarenakan ukuran gambar yang akan dibentuk berukuran kecil dan agar gambar hasil proses itu dapat terlihat jelas, maka digunakan diameter 1 mm. Jadi mungkin untuk gambarnya mungkin bisa diperbesar lagi nanti. Kemudian untuk speed di sini untuk jenis material pahat, di sini saya menggunakan jenis material solid carbide. Dan untuk speed, di sini saya menggunakan speed 7500 dengan kode program S7500. Sementara untuk fitnya sudah menyesuaikan. Ini ada program dari tugas, ini tugas bukan kelompok, ini tugas individu saya. Individu DWG reference buatan sendiri. Oke. Ini nama saya Akhoirul Rizal. ID-nya adalah NRP saya 3110181008. Tool yang digunakan ada satu, yaitu drill.
Kemudian dimensi materialnya 100 x 100 x 15, panjang kali lebar kali tinggi, materialnya aluminium, beratnya 1500 gram, 1,5 kilo. Mesinnya HVM, vertical milling, clamping device-nya edge clamp. Ini untuk Squidward-nya, tugas kelompok dari internet. Ya, seperti ini. Sekian dari video tentang laporan workshop CNC 1 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf pula jika video ini banyak kendalanya, ya dikarenakan saya mengerjakannya di toko sambil membantu orang tua juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.